Nah sekarang kita harus bisa membedakan premanisme dengan orang yang ingin melakukan syiarnya. Apakah betul ya FPI itu misalnya merampok orang, memalak orang ya? Kalau dia melakukan hal-hal seperti itu memang harus patut ditindak. Tapi kalau dia tidak melakukan itu dan kita menuduhnya, zalim kita menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin membacakan apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya. Sebenarnya saya kenal baik juga dengan Inspektur Jenderal Fadil Imran, tetapi kendati kenal baik, saya kira perlu digarisbawahi juga 6 nyawa itu bukanlah hal sepele. Kita harus terus mengingatkan bahwa itu adalah tragedi kemanusiaan. Jadi tewasnya 6 orang anggota FPI itu adalah tragedi kemanusiaan, baik disengaja maupun tidak. Nah, rasa empati itu yang terlihat kurang rasanya ya, dari pernyataan-pernyataan, dari gesture dan lain sebagainya yang bisa kita lihat di televisi maupun kita baca di media-media, terutama media sosial. Ini ada pernyataan yang menarik dari Fadil Imran ya, Kapolda Metro Jaya. Kapolda Metro anggap dirinya Gajah Mada yang melawan preman kampung. Luar biasa ya. Glora.co, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran mengibaratkan dirinya sebagai sosok Gajah Mada dalam memberantas aksi premanisme di Jakarta. Pertanyaannya adalah siapa yang preman itu ya, itu satu ya. Sosok Gajah Mada ini, kata Fadil, dinantikan masyarakat dalam menghentikan aksi preman kampung yang kerap mengganggu. Siapa preman kampung yang kerap mengganggu tersebut? Dia mengatakan selama ini preman di Jakarta bertindak seolah tak tersentuh jerat hukum. Luar biasa, berarti hukum kita lumpuh ya, terutama preman berdasi mungkin. Sementara masyarakat yang ingin melawan aksi preman itu pun takut dianiaya, dikeroyok ataupun diancam. Sekali lagi, siapa preman itu? Tiba-tiba ada sosok satu orang namanya Gajah Mada datang kemudian berantem sama ini preman. Preman itu terbunuh. Kira-kira masyarakat ini senang enggak? Kata Fadil di Polda Metro Jaya Jumat 11 Desember. Jadi kalau misalnya ini ditarik dalam cerita mengenai tewasnya 6 laskar FPI, maka bagi Kapolda 6 orang tersebut preman. Kira-kira begitu ya. Kalau memang ceritanya itu mengarah ke sana, pasti senang, terbebas dari narkoba, terbebas dari premanisme, terbebas dari caci maki, hate speech yang dilakukan oleh preman kampung ini imbuhnya. Nah, berarti dia mengatakan bahwa FPI narkoba, preman, dan suka membuat hate speech. Fadil menyebut aksi premanisme ini telah berlangsung lama di wilayah Jakarta. Bahkan kata Fadil, mereka menjalankan aksinya sejak 1998 silam. Ini merujuk ke lahiran FPI. Tapi memang tidak ada FPI di sini, jadi kita bacakan saja. Fadil menyatakan, aparat kepolisian tak akan tinggal diam terhadap aksi premanisme ini. Dia menyatakan seluruh aksi premanisme akan ditindak tegas. Artinya, dulu didiamkan, sekarang enggak, mungkin begitu ya. Sekarang dengan adanya Fadil Imran akan ditindak tegas. Dulu mungkin enggak tegas. Tafsirnya begitu. Saya selaku Kapolda memiliki tanggung jawab untuk melawan yang begini-begini. Jangan sampai nanti masyarakat kesal sama saya. Ini gimana sih Kapolda diem-diem saja, ucap Fadil. Atau sebaliknya,
saya kira beberapa kelompok masyarakat mulai kesal juga dengan Kapolda Metro Jaya karena seolah-olah tidak punya empati atau bahkan menganggap nggak terlalu penting kasus meninggalnya 6 laskar FPI. Saya tidak mengenal mereka. Saya bahkan sampai sekarang tidak tahu di mana itu FPI. Orang mengatakan Petamburan, tapi Petamburannya di mana saya nggak pernah paham. Tidak pernah kontak dengan mereka, ya, kecuali kemarin diundang acara 212, tapi itu bukan FPI yang menyelenggarakan, tapi Persaudaraan Alumni PA 212, dan itu tempatnya bukan juga di Petamburan, tapi di daerah Tebet sana. Tapi melihat ada 6 orang yang tewas, dan tewasnya dengan cara yang mengenaskan di tangan aparat, lalu kemudian aparat mengatakan bahwa itu aksi membela diri, rasanya nalar kita sebagai manusia terusik, terganggu. Benarkah begitu? Apalagi kemudian banyak berita-berita yang beredar, termasuk juga misalnya mereka yang memandikan mayat yang mengatakan tidak 1 lubang saja mereka, tapi ada 4 lubang. Sementara yang nembak itu cuma 2 orang dan katanya 3 peluru sudah ditembakkan. 3 peluru ditembakkan berbalas dengan puluhan peluru. Apakah ini pembelaan diri? Atau mereka dianggap preman karena itu harus ditumpas? Bagaimana kita bisa menerapkan negara hukum kalau begitu? Rule of law restart. Mana bisa kita membunuh orang, menumpas orang tanpa adanya due process of law? Itu sama seperti kita Petrus zaman dulu, penembakan misterius, kan begitu. Kalau dianggap bahwa mereka ini preman dan kemudian aparat berkelahi dan preman itu terbunuh. Benarkah aparat berkelahi? Benarkah mereka preman? Nah, ini yang menjadi masalah, ya. Oke. Dia mengatakan premanisme di Jakarta tak jarang dilakukan anggota ormas berbasis agama maupun suku. Aksi mereka dianggap mengganggu keutuhan persatuan dan keamanan di lingkungan warga. Fadil sebelumnya menegaskan bahwa tidak boleh ada ormas atau kelompok yang menempatkan dirinya di atas negara. Terkait hal ini, Fadil menyebut aparat penegak hukum akan terus menjaga marwah bangsa dengan cara menindak ormas-ormas yang telah melanggar hukum. Tidak boleh ada satupun kelompok yang merasa dirinya di atas negara, katanya. Ya, Sobat RH sekalian, memang ya kalau kita lihat berita ini tidak menyebut FPI, tapi kita tidak bisa bohong, ini diarahkan pada FPI sebenarnya, dan juga barangkali kelompok-kelompok lainnya. Nah, sekarang kita harus bisa membedakan premanisme dengan orang yang ingin melakukan syiarnya. Apakah betul ya FPI itu misalnya merampok orang, memalak orang, ya? Kalau dia melakukan hal-hal seperti itu memang harus patut ditindak. Tapi kalau dia tidak melakukan itu dan kita menuduhnya, zalim kita menurut saya. Tapi ada kelompok preman yang memang jelas-jelas ada. Ya di Tanah Abang ada, di tempat-tempat tertentu ada, yang kemarin tembak-menembak yang mati juga ada. Dan harusnya itu yang memang dibersihkan dari Jakarta. Kelompok-kelompok preman yang didasarkan pada, ya salah satunya adalah persukuan. Mereka tidak jarang saling membunuh dan suka memalak orang. Nah, itu baru preman sungguhan. Harusnya itu yang dibersihkan, bukan kelompok seperti FPI yang menurut saya banyak kesalahpahaman, banyak banyak pembusukan terhadap FPI. Harusnya dia ajak berdialog. Mereka kelompok yang bisa diajak berdialog rasanya. Toh mereka bukanlah kelompok yang hidupnya berfoya-foya, kelompok yang memiliki harta banyak sebagaimana preman atau kelompok preman lainnya yang hidup dari setoran-setoran. Tapi kalau FPI melakukan hal seperti itu, tindak orangnya. Jadi kita tidak boleh menuduh kalau tidak ada fakta yang benar-benar ya bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh misalnya, ketika terjadi perkelahian atau pembunuhan misalnya, premannya terbunuh, kalau dianggap premannya terbunuh, kan mereka tidak sedang melakukan kejahatan apa-apa.
mereka tidak dalam status tersangka, mereka bukan teroris, tapi mereka hanya menjaga ulamanya. Karena itu menurut saya unjustified kalau mereka dibunuh, ya kan? Kalau mereka kemudian harus mati dan kemudian kita bertepuk tangan atas kematian mereka, rasanya nalar sehat kita nggak bisa terima. Apalagi kalau dilihat orangnya yang belia-belia, yang suka sholat, yang rajin mengaji, yang suara azannya bagus. Apakah itu yang kita sebut dengan preman? Rasanya saya tidak bisa terima dengan hal seperti itu. Mudah-mudahan bukan itu maksudnya, preman sesungguhan yang mau di-underline, walaupun kita tahu bahwa setiap teks itu sangat tergantung konteksnya. Nanti kebenaran pasti akan terkuak, ya. Siapa yang sesungguhnya salah, siapa yang sesungguhnya benar. Kalau Habib Rizik menganjurkan kejahatan, ya kita tentang. Tapi kalau dia mengajarkan dan menganjurkan kebaikan, tidak ada salahnya kita membenarkannya. Ya, sahabat daerah sekalian, itu saja. Banyak hal ya yang memang menjadi pertanyaan besar, ya, termasuk juga ngegasnya Fadil Imran, ya, saya kenal ya, sama beliau, tapi memang menjadi pertanyaan besar ketika beliau mengegas untuk menindak FPI misalnya, sampai kemudian dalam tanda kutip tidak terlalu risau dengan 6 korban jiwa yang ada. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.